Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dr. Amin dan teman-teman. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai anatomi tulang. Sebelumnya, persilahkan kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok 1 terdiri dari Afifah Fadilah, Angeli Monica, Anindya Laksmi, Yuni Kalista, Aura Alia, Mutia Anissa, Naurana Divah, Nadira Izatum, Nadira Rizkyani, Suci Damayani, dan Vincent Fauzan. Di video kali ini, kami akan menjelaskan mengenai tulang, skeleton, skull, thorax, vertebrae, upper extremities, dan lower extremities. Pertama adalah tulang. Jaringan pada tulang merupakan jaringan ikat, tersusun oleh matriks, 4 jenis sel, dan membran tulang. Matriks pada tulang terdiri dari 20% air, 20% protein, dan 60% mineral. Senyawa organik pada tulang terdiri dari proteoglycans, glycoproteins, dan collagen fiber yang membentuk fleksibilitas tulang. Sementara, senyawa anorganik pada tulang terdiri dari kalsium, fosfor, juga magnesium, sulfat, dan fluoride. Senyawa ini memberikan sifat keras dan kekuatan pada tulang. Sel pada tulang terdiri dari osteoprogenitor, merupakan sel khusus yang mampu berdiferensiasi menjadi osteoblast, terdapat di bagian luar membran. Osteoblast merupakan sel tulang muda yang akan membentuk osteosit. Osteosit merupakan sel-sel tulang dewasa, sementara osteoklas merupakan sel yang berkembang dari monosit dan terdapat di sekitar permukaan tulang. Fungsi dari osteoklas adalah untuk pengembangan, perkembangan, pemeliharaan, perawatan, dan perbaikan tulang. Membran pada tulang. Permukaan eksternal dan internal tulang dilindungi oleh membran, yaitu periosteum dan endosteum. Kedua membran tersebut mengandung osteoblast dan osteoklas yang berperan dalam pertumbuhan, perbaikan, dan mempertahankan fungsi tulang. Periosteum terletak pada bagian luar tulang yang tidak memiliki kartilage dan dilalui oleh pembuluh darah, limfa, saraf yang berpenetrasi ke dalam tulang. Sementara endosteum merupakan membran osteogenik, seperti halnya periosteum yang mengandung osteosit dan osteoklas. Endosteum melapisi bagian dalam tulang yang mengandung sumsum atau pembuluh darah. Selanjutnya ada klasifikasi tulang. Yang pertama itu tulang pendek atau ossa brevia. Berbentuk kuboidal atau kubus. Contohnya itu karpal dan tarsal. Yang kedua, tulang panjang atau ossa longa. Berfungsi sebagai pengungkit atau pengangkat beban. Terdapat pada tulang ekstremitas atas atau bawah. Contohnya itu humerus, tibia, femur, ulna, dan metakarpal. Yang ketiga itu tulang pipi atau ossa plana. Permukaannya luas, biasanya berfungsi untuk melindungi organ dan tempat melekatnya otot. Contohnya itu kranial. Kranial ini dibagi menjadi 4, frontal, parietal, occipital, dan temporal, costa, dan scapula. Yang keempat itu ada tulang tidak beraturan atau ossa irregularia. Berbentuk, ukuran, dan permukaannya bervariasi. Contohnya itu vertebrae, sacrum, coccyx, temporal, sphenoid, nasal, zygomatic, maxilla, dan mandibula.
Struktur tulang. Yang pertama itu adalah tulang padat atau compact dense bone. Yang kedua ada tulang berongga atau spongy bone. Jaringan tulang padat ini bersifat keras, berfungsi melindungi bagian dalam tulang. Tersusun atas osteon, unit berstruktur silindris, subunit osteon, osteosit, terletak dalam rongga yang disebut lacunae. Pada pusat osteon terdapat saluran yang berisi pembuluh pusat atau the central canal, sama dengan Haversian canal. Lapisan matriks tulang disebut lamellae. Yang kedua ada jaringan berongga atau spongy bone. Terdapat pada bagian dalam tulang padat, sangat poros atau struktur berpori, tidak memiliki osteon tapi memiliki matriks tulang, tersusun atas struktur yang tidak beraturan atau trabeculae. Rongga terisi dengan sumsum tulang dan pembuluh darah. Pembuluh darah terhubung dengan Volkmann dan Haversian canal. Selanjutnya, skeleton atau rangka. Fungsi rangka. Yang pertama, sebagai penopang. Rangka menahan seluruh bagian tubuh. Lalu yang kedua, gerak. Rangka menjadi tempat pelekatan otot rangka dan memiliki sendi, sehingga mampu menghasilkan pergerakan anggota tubuh atau melakukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain. Fungsi yang ketiga ada proteksi. Beberapa bagian sistem rangka berfungsi untuk melindungi organ tubuh lain, seperti otak, jantung, dan paru-paru. Fungsi yang keempat, pembentukan sel-sel darah. Lalu fungsi yang kelima, sistem rangka juga menjadi tempat cadangan mineral. Dan yang terakhir, rangka memberi bentuk atau struktur pada tubuh. Rangka atau skeleton tubuh manusia terdiri dari dua bagian, yaitu aksial dan apendikular. Bagian aksial terdiri atas tulang-tulang yang menyusun dan melindungi bagian kepala, bagian leher, bagian tulang rusuk, bagian dada, dan bagian tulang belakang. Sedangkan apendikular tersusun atas tulang-tulang yang mendukung dan bersambungan dengan rangka aksial, terdiri dari ekstremitas atas, ekstremitas bawah, gelang bahu, dan gelang panggul. Lalu skull atau kepala. Tulang kepala terdiri atas tulang tengkorak atau kranial dan tulang wajah atau fasial. Kranial terdapat 8 buah tulang, terdiri dari frontal bone, parietal bone, occipital bone, temporal bone, sphenoid bone, dan ethmoid bone. Lalu pada fasial atau wajah terdapat 14 buah tulang, terdiri dari lacrimal bone, vomer, nasal bone, inferior nasal concha, maxilla, palatine bone, zygomatic bone, dan mandibula. Kemudian toraks. Rangka toraks dibentuk oleh sternum dan cartilago costa di depan, columna vertebralis di belakang, costa dan rongga interkostal di lateral. Antara rongga toraks dengan rongga abdomen dipisahkan oleh diafragma dan memiliki hubungan ke atas dengan pangkal leher melalui pintu atas toraks. Kemudian osternum. Osternum berbentuk palang terletak di tengah dada yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama ada manubrium, bagian atas sternum, yang bersambung dengan tulang iga ke-1 dan 2,
dan bergerak sedikit atau ringan. Kemudian yang kedua ada korpus yang terletak di bagian tengah bersambungan langsung dengan iga ke-2 sampai ke-7 dengan secara tidak langsung dengan iga ke-8 sampai ke-10. Kemudian ada processus xiphoideus atau yang bagian paling bawah sternum. Kemudian oskoste. Oskoste memiliki struktur yang tipis, datar, dan mengerucut, terdiri dari 12 pasang tulang yang berfungsi untuk melindungi jantung, hati, lambung, limfa, dan ginjal dari benturan serta membantu dalam proses pernafasan. Kemudian, koste terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama itu koste verae atau iga sejati terdiri dari 7 pasang yang bersambung dengan sternum yang membentuk sendi kostal kartilage dan tulang belakang. Kemudian yang kedua ada koste supriae yang terdiri dari 3 pasang bersambungan dengan tulang belakang dengan sternum dihubungkan oleh iga sejati ke-7. Kemudian ada costa fluctuantes atau iga melayang yang terdiri dari 2 pasang bersambungan dengan tulang belakang namun tidak dengan sternum. Kemudian kita beranjak ke vertebrae. The vertebral column atau tulang belakang terdiri atas 26 ruas tulang dengan struktur tulang yang tidak beraturan. Atau regulari yang disebut vertebrae. Kolomna vertebrae membentuk sekitar 40% tinggi manusia yang seperempat diantaranya dibentuk oleh intervertebral discus. Kemudian vertebrae dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu ada cervical vertebrae yang terdiri dari 7 ruas tulang, kemudian ada thoracic vertebrae yang terdiri dari 12 ruas tulang, kemudian ada lumbar vertebrae yang terdiri dari 5 ruas tulang, kemudian ada sacrum dan coccyx. Yang pertama ciri-ciri dari cervical vertebrae. Terdiri dari 7 ruas tulang yang terletak pada dekat kepala, kemudian biasa disimbolkan dengan C1 sampai dengan C7. Kemudian satu tulang vertebrae paling atas disebut dengan tulang atlas, dan tulang vertebrae yang kedua disebut dengan aksis. C1 atau atlas di bawah dasar tulang occipital dan tidak memiliki korpus vertebrae. Kemudian C2 atau aksis memiliki dens yang bersendi dengan fovea dentis pada atlas yang membuat sendi putar. Kemudian, thoracic vertebrae atau vertebra thoracalis atau yang biasa disebut dengan tulang punggung. Thoracic ini terdiri dari 12 ruas tulang yang biasanya disimbolkan dengan T1 sampai dengan T12, bersambungan dengan tulang rusuk dan melakukan pergerakan bersama dengan tulang rusuk. Kemudian, korpusnya berbentuk seperti jantung dan bersendi dengan costae pada 2 tempat, yaitu articulatio capitis costae dan articulatio costo-transversaria. Kemudian, prosessus spinosus panjang dan melengkung ke arah bawah. Selanjutnya lumbar. Vertebra lumbalis atau tulang pinggang ini terdiri dari 5 ruas yang berukuran lebih besar dan secara strukturalnya lebih padat. Lumbar ini berfungsi untuk menahan sebagian besar berat tubuh dan tempat melekatnya otot belakang pada punggung. Berikut ciri-ciri dari sacrum dan coccyx. Ciri-ciri sacrum yang pertama, biasa disebut dengan vertebra sacralis atau tulang kelangkang, yang terdiri dari 5 ruas, berbentuk segitiga pada orang dewasa yang berumur lebih dari 26 tahun, ruas-ruasnya menjadi satu. Sacrum ini membentuk struktur bagian belakang dari pelvic girdle dan bergerak bersama. Ciri-ciri coccyx yang pertama itu terdiri dari 4 ruas, biasa disebut dengan tailbone atau tulang ekor, dan pada orang dewasa itu menjadi satu, menjadi tempat melekatnya otot. Ini ada gambar dari sacrum dan coccyx, dilihat dari sisi anterior sama posterior. Jadi kalau dari gambarnya ini,
anterior view-nya itu terdapat superior articular process, kemudian sacral promontory, sacral foramen, dan coccyx 1-4. Sedangkan posterior view-nya itu ada superior articular facet, terus sacral canal, sacral foramen, dan coccyx 1-4. Sama ada ini, sacral hiatus. Kemudian terdapat diskus intervertebralis. Di antara sambungan ruas tulang vertebrae terdapat intervertebral diskus atau cakram intervertebralis yang tersusun atas fibros cartilage atau tulang rawan atau cartilage fibrosa yang berfungsi sebagai penahan dan memungkinkan pergerakan tulang. Kemudian, pada lanjut usia 50-55 tahun, intervertebral diskus ini atau cakram intervertebralis menyusut dan menyebabkan pengurangan tinggi badan dari 0,5 sampai 2 cm. Selanjutnya, upper extremities. Ekstremitas atas terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama lengan atas, lengan bawah, dan telapak tangan. Lengan atas. Lengan atas atau the arm terdiri dari clavicula, scapula, dan humerus. Clavicula, tulang pipa berbentuk huruf S menyambungkan sternum dan scapula. Pada medial clavicula, artikulasi dengan sternum dan cartilago cossae ke-1. Tulang pertama yang mengalami osifikasi pada fetus. Clavicula memungkinkan terjadinya berbagai pergerakan pada bahu. Clavicula merupakan tulang yang sering patah pada tubuh. Scapula. Scapula adalah tulang pipih dengan 3 pinggiran dan 3 sudut. Terletak di punggung luar pada tulang iga 1 hingga ke-7. Spina scapulae berperan sebagai apofisis yang berperan penting untuk perlekatan otot. Humerus. Humerus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama bagian koput, yang kedua bagian corpus, dan yang terakhir yaitu bagian ujung bawah. Lengan bawah atau yang biasa disebut the forearm terdiri dari 2 bagian, yaitu radius dan ulna. Os radius. Os radius. Tulang radius sejajar dengan ibu jari. Radius mempengaruhi lebih banyak gerakan pada jari dan pergelangan tangan. Os ulna. Ulna sejajar dengan kelingking. Ulna lebih panjang daripada radius dan terikat lebih kuat dengan humerus. Bagian telapak tangan. Telapak tangan terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama karpal, yang kedua metakarpal, dan yang terakhir itu phalanges. Karpal terdiri dari 8 bagian lagi, yaitu scaphoid, lunate, triquetral, pisiform, trapezium, trapezoid, capitate, dan hamate. Yang kedua yaitu metakarpal. Metakarpal yaitu 2 ujung sendi yang bersambungan dengan karpal dan phalanges. Dan yang terakhir itu phalanges.
Phalanges memiliki beberapa bagian, diantaranya proximal, middle, dan distal phalanges. Setiap jari phalanges diberi nomor 1-5 mulai dari ibu jari yang nomor 1 dan yang terakhir nomor 5 yaitu jari kelingking. Selanjutnya ada lower extremities atau ekstremitas bawah. Ekstremitas bawah terdiri dari the thighs atau paha, the patella atau lutut, the leg atau kaki, dan the foot pergelangan kaki. Paha hanya terdiri dari os femur. Lalu patella hanya terdiri dari os patella seperti pada gambar. Os femur merupakan tulang pipa terkuat, terpanjang, dan terberat. Sedangkan os patella merupakan tulang sesamoid terbesar dalam tubuh manusia dengan bentuk segitiga dan gepeng. Lalu kaki terdiri dari os fibula atau tulang betis pada sisi lateral, sedangkan os tibia atau tulang kering pada sisi medial. Fibula. Fibula atau tulang betis terletak pada sisi lateral. Fibula adalah tempat melekatnya otot. Fibula mempunyai fungsi utama yaitu origo otot-otot dan turut berperan dalam artikulasio talocruralis. Fibula tidak termasuk tulang pembentuk artikulasio genus dan tidak turut memindahkan berat badan. Tulang tibia atau tulang kering terletak pada sisi medial. Tibia dihubungkan dengan femur oleh sendi lutut. Tibia lebih besar dari fibula untuk menahan sebagian besar beban. Ini merupakan gambar dari tulang tibia dan fibula dari anterior dan posterior. Tulang kaki atau tulang kaki terdiri dari tarsal, metatarsal, dan phalanx. Tulang tarsal. Tulang tarsal tersusun dari tulang yaitu talus, calcaneus, navicular, boid, cuneiform bones yang terdiri dari medial, intermediate, dan lateral. Terus kemudian metatarsal. Metatarsal terdiri dari 5 tulang pendek. Kemudian phalanx. Phalanx terdiri dari 14 tulang di mana ada bagian distal, dan proximal. Ketiga bagian ini dimiliki di telunjuk, tengah, jari manis, dan kelingking. Sedangkan pada ibu jari hanya memiliki 2 bagian, yaitu tulang distal dan tulang proksimal. Setiap jari diberi nomor 1, 2, 3, 4, 5. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.